Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi وَتَدَى بِهَدِيهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, ayyatuhal muslimat, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memujanya Subhanahu wa taala ala ni'amihi wa karamihi wa judihi Subhanahu wa taala, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang selalu tercurah tak henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita tidak terputus, sebab kalau terputus kita akan celaka. Kita butuh selalu kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berharap kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, zahiruha wa batinuha, zahir maupun batinnya. Dan nikmat terbesar yang kita harapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat batin kita, yaitu nikmat Islam. Kita mohon selalu kepada Allah agar selalu dikokohkan, diistiqomahkan di atas agamanya. Dan ini adalah permintaan terbesar yang selalu kita eluh-eluhkan, yang selalu kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang selalu kita tangiskan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ala wa hiya hal hidayah, yaitu doa selalu mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali lebih kita ulang-ulang dalam sehari. Bagi siapa yang mencermatinya, ia adalah permohonan di atas permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah, agar tetap selalu berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperintahkan oleh Allah kepada segenap umat Islam bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak apa-apa kita perbanyak selawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika nama beliau disebut di dekat kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, setelah seminggu lalu kita berjumpa, minggu kelima, kemudian sekarang minggu pertama, kita mulai lagi pertemuan yang lain tentunya. Kajian kita judul besarnya adalah yaitu Mutiara Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil hal-hal dari perkara-perkara dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kali ini kita bersama sunnah Nabi SAW, hadis yang mulia, hadis yang besar, hadis yang agung dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadis yang akan kita bahas pada hari ini adalah hadis yang berkaitan dengan akidah kita. Hadis yang akhir-akhir ini yang di antara perkara yang diperdebatkan, yang ala wa hiya an sifatillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan jelaskan insyaAllah ta'ala, dan kita akan bahas poin-poin ya, yang menurut kita rasa penting akan kita bahas insyaAllah ta'ala. Namun perlu kita ingat kaum muslimin, kaum muslimat, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah ya Nabi SAW, akidahnya para sahabat Nabi SAW, akidahnya para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, lalu orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah sesuai dengan ya pemahaman salafuna as-salih. Nah, tadi ya, atau sebelumnya kita berbicara dengan Syekh kita, Syekh Abdul Hasan hafizahullah ta'ala, ya, tentang pembahasan hadis ini. Ya, beliau menyebutkan kepada kami, kata beliau, janganlah ya terlalu terpukau dengan bantahan-bantahan dan ocehan-ocehan ya, kita sebut orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama kita. Karena mereka menyebutkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya, apa yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun perdebatan ya yang mereka perdebatkan sampai sekarang, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka menuduh kita sebagai mujassimah. Ya. Ya, menuduh kita sebagai mujassimah, atau mereka menuduh kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ta'ala Allah amma yasifun. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari apa yang mereka serupakan. Ya, kita tahu bahwa sesungguhnya ya akidah mereka sudah terpengaruh dengan filsafat, sehingga mereka melenceng dari akidah yang benar. Akidah yang benar adalah akidah yang kokoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berpegang dengannya. Beliau menyebutkan, adapun perdebatan mereka adalah perdebatan lama. Yang mereka yang bantah-bantahkan sekarang adalah lama, dari pendahulu-pendahulu mereka sampai sekarang. Maka jawabannya satu saja, tetap saja satu, yaitu kita mengimami atau mengimani sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan diperintahkan oleh salafuna as-salih. InsyaAllah akan kita bahas. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita bahas, hadis yang mungkin kita sudah sering mendengar hadis ini, tetapi perlu kita membahas dan perlu kita ketengahkan kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam kitab As-Sahihain, terutama ya dalam kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita atau Rabb kami Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, yanzilu yaitu turun, ya, turun kulla lailatin ila as-sama'id dunya, setiap malamnya ke langit dunia, turun ke langit dunia.
hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, yaitu ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yad'uni fa astajib lahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdoa kepadaku, maka kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Ini bukti bahwa ini adalah di antara waktu-waktu mustajabnya doa. Wa may yas'aluni fa'u'tiyah. Dan siapa yang meminta kepadaku, meminta apa saja kepadaku, memohon apa saja kepadaku, fa'u'tiyah, maka niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan penuhi permintaannya. Kemudian yang terakhir, may yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Kemudian siapa yang memohon ampun kepadaku, permohonan yang selalu kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertutup kemungkinan setiap waktunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan ampun. May yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Dan siapa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yang memohon ampun kepadaku, fa'astaghfirullah, maka aku akan mengampuninya. Siapa yang memohon ampun kepadaku pada sepertiga malam terakhir, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. La yukhlifullahu al-mi'ad aw wa'dah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Maka adakah dari kita kaum muslimin kaum muslimat yang mau berusaha memanfaatkan sepertiga malam terakhir ini? Malam istimewa sebenarnya, ya. Hadis yang mulia ini banyak riwayatnya dan diriwayatkan bukan hanya oleh satu sahabat saja, tetapi banyak sahabat. Hadis yang mulia, ya, banyak lafaznya, tetapi para ulama lebih menguatkan lafaz ini. Kata mereka ini yang lebih sahihnya, yaitu sepertiga malam terakhir. Karena ada riwayat yang menyatakan yaitu sepertiga malam pertama, ada yang menyebutkan sepertiga malam kedua, ada yang menyebutkan sepertiga malam terakhir, ada yang menggabungkan, ya. Dan ini kata para ulama, ini yang paling sahihnya, yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Silakan malam mulai jam berapa misalkan? Mulai contohnya jam 6. Ya, jam 6. Kemudian subuh jam berapa? Subuh jam 5 misalkan. Nah, silakan dibagi 3. Ya, silakan dibagi 3. Kemudian ambillah sepertiga malam terakhir. Dan waktu itulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan memberikan 3 permintaan hambanya yang berdoa kepadanya, yang meminta kepadanya, kemudian yang memohon ampun kepadanya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita ambil faedah-faedah yang luar biasa dari hadis ini, kita akan kemukakan sedikit penjelasan, ya. Kita ringkas insyaallah apa yang disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Syekh kita Syekh Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Utsaimin al-ma'ruf bi Syekh Al-Utsaimin, yang lebih dikenal dengan Syekh kita Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan hadis ini. Kata beliau rahimahullah taala, "Hadzal haditsu haditsun 'azimun." Hadis ini kata beliau adalah hadis yang sangat agung. Nah, para ulama zakara ba'du ahlul ilmi, kita terjemahkan saja. Lah, sebagian ahlul ilmi menyebutkan bahwa hadis ini sampai kepada derajat tawatur.
ya, atau hadis mutawatir. Nah, mutawatir. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi bahwasanya hadis ini ada hadis yang sangat masyhur sekali, dan terdapat padanya faedah yang sangat besar. Di antaranya fihi thubutul nuzul lillahi subhanahu wa ta'ala. Pada hadis ini terdapat apa? Tetapnya sifat nuzul bagi Allah subhanahu wa ta'ala. An-nuzul yaitu turun, ya. Hakikat turun adalah apa? Yaitu dari atas ke bawah. An-nuzul. Nah, tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Nah, pada firman-Nya yanzilu rabbuna, atau sabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna, yaitu Rabb kami atau Rabb kita turun, Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nuzulu min sifatillahi al-fi'liyah, dan nuzul turun adalah di antara sifat-sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan turun ini kata beliau li'annahu fa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Lalu turunnya ini Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu turunnya secara hakiki. Turunnya secara hakiki, bukan majazin, ya, bukan majazin, bukan turun perintah, ya, bukan turun perintah, bukan turun rahmat, tetapi turun hakiki. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhafahu ila Allah, karena Nabi langsung, ya, menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzilu rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabb kita turun, Rabb kita turun. Lalu beliau menyebutkan, dan ini adalah bantahan dan ketetapan akidah bagi kita, dan bantahan bagi orang-orang yang tidak mengimani sifat-sifat Allah secara utuh. Hanya mereka percaya kepada sifat-sifat, ya, beberapa sifat saja, dan mereka ya, mohon maaf, buat sendiri. Nah, kata beliau, wa nahnu na'lamu anna ar-rasul a'lamun nasi billah. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rasul manusia yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang paling tahu, yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu kadzalik, begitu juga kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsahul khalqi, makhluk yang paling fasih ucapannya, pembicaraannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih ucapannya. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling fasih. Kalau seandainya ada takwilan, maka Nabi pasti akan langsung menyebutkan kepada kita. Beliau tidak pernah meninggalkan kebingungan kepada kita, sehingga disifatkan malamnya seperti siangnya. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu kadzalik, begitu juga kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu asdaqul khalqi fi ma yukhbiru bihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jujur. Manusia yang paling jujur. Siapa yang meragui perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak sempurna keimanannya, waliyadu billah. Ya, ini pemantapan akidah bagi kita kaum muslimin kaum muslimat, ya. Ini penjelasan yang luar biasa dari beliau rahimahullahu taala, dan beliau juga nukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Falaysa fi kalamihi syai'un minal kadhib,
Tidak ada kata-kata beliau secuil pun yang berupa kedustaan. Sedikit pun tidak ada kata-kata beliau yang dusta, apalagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau menyebutkan Allah turun, ya Allah turun, ya, maka turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaliqu bi jalalihi, layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kaifa, tanpa menyatakan bagaimana. Tidak mungkin, kata beliau, ayyataqawwala 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala syai'an la fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi wala fi ahkamihi. Tidak mungkin beliau membuat-buat berdusta terhadap Allah sedikit pun, tidak pada nama-nama Allah, tidak pula pada sifat Allah, tidak pula pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pula pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat firman Allah surah Al-Haqq ayat 44 sampai ayat 46. Wa na'lamu kadzalika anna Rasulullah ansahul khalq wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yusawi ahad min al-khalqi fi an-nasihati lil khalq. Dan beliau adalah manusia yang paling banyak menasihati, ya, yang paling perhatian terhadap kita dalam menasihati. Tidak ada perkara melainkan Nabi telah menasihati kita. Sehingga dikatakan oleh sebahagian sahabat, tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, ya, melainkan Nabi SAW telah memberitakan kepada kami hukumnya. Tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan Nabi telah menjelaskan kepada kami hukumnya. Agama yang sudah jelas. Lalu timbul kelompok-kelompok al-musyakkikuna yang menimbulkan, ya, kebingungan kepada umat, apalagi nas al-awam, awamun nas, manusia-manusia awam, ya, yang tidak berpendidikan tinggi dalam agama. Sehingga apa? Mereka sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Subhanallah. Nabi SAW paling banyak, paling benar dalam menasihati. Tidak ada sesuatu perkara apapun melainkan Nabi SAW telah menasihati kita. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan tidak ada satupun yang menyamai Nabi SAW dalam menasihati. Tidak ada. Tidak ada. Nasihat yang langsung masuk ke dalam hati, nasihat yang langsung didengar, yang lalu diamalkan, yang selalu dijaga sampai seumur hidup. Nabi SAW, kita tahu lewat sejarah beliau, lewat sejarah sahabat Nabi SAW, sehingga orang-orang kafir ketika melihat Nabi SAW, melihat, aku tidak melihat, ya, satu raja pun seperti pengikut Muhammad mengagungkan Muhammad SAW. Ya, sampai para sahabat Nabi SAW, ya, sampai bertengkar karena berebut, ya, bekas wuduk Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang menyamai Nabi SAW dalam menyampaikan nasihat. Dan beliau SAW tidak mungkin, ya, menginginkan kepada seseorang pun kesesatan, melainkan beliau menginginkan kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadza min tamamin nushihi annahu la yuridu minhum ay yadillu. Dan ini kata beliau rahimallahu taala, di antara bentuk sempurnanya nasihat beliau, karena datang dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak ingin satu pun dari kita yang sesat. Beliau tidak ingin satu pun dari kita yang sesat. Karena beliau SAW manusia paling kenal dengan Allah, paling tahu dengan Allah.
Beliau yang paling jago dalam menasihati hamba Allah Subhanahu wa taala, dan beliau yang paling fasih ucapannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan bagi hamba melainkan kaum muslimin petunjuk. Ingin kita semuanya mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu selalu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk itu kita bagi menjadi dua. Petunjuk yang sempurna adalah orang yang sempurna akidahnya, yang benar akidahnya, yang benar ibadahnya, yang benar akhlaknya, yang benar adabnya. Itu petunjuk yang benar, sebagaimana telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di bawahnya petunjuk itu adalah yaitu Islam secara umum. Maka selalu mohon kepada Allah dengan segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki, agar selalu kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW menyebutkan, fa idza qala, beliau menyebutkan apabila Nabi menyebutkan yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kita turun. Lalu adakah manusia, kita sebut manusia yang berakal, menyangkal berbeda dari zahir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dari kita? Apakah ini masuk akal? Nabi sudah menjelaskan dengan ucapan yang sangat jelas kehebatan syariat kita. Orang banyak masuk Islam karena apa ya? Karena Al-Quran. Karena Al-Quran itu mudah dipahami. Hadis-hadis Nabi SAW itu mudah difahami. Tapi tiba kelompok-kelompok yang menyesatkan umat Islam, yang membawa kepada bid'ah-bid'ah dhalalah, yang menyesatkan umat kepada takwilan-takwilan, menyelewengkan makna, padahal sudah jelas maknanya. Lalu mereka palingkan makna-makna tersebut, sehingga mereka malas menuntut ilmu, karena mereka menyangka sudah ilmu akidah ini sangat berat. Tapi kita katakan ilmu akidah itu, kaum muslimin kaum muslimat, ilmu yang sangat mudah sekali. Ilmu yang sangat mudah sekali. Baik. Jadi tidak mungkin manusia mana yang mengatakan khilafu zahir. Jadi kalau dia mengatakan lawan daripada yang zahir yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita kan Nabi menyebutkan Allah turun ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia, lalu mereka takwil dengan itu perintahnya, itu rahmatnya, itu kekuasaannya. Ini adalah memalingkan dari makna zahir. Nah, memalingkan dari makna zahir. Maka siapa yang mengucapkan perkara-perkara seperti ini, hadzal lafzu qad ittahama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa? Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berilmu. Secara tak langsung dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berilmu. La haula wala quwata illa billah wal a'udzu billah min hadza an-nu'. Jadi kata beliau, kita katakan kepada orang ini, apakah anda lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah anda lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga anda memalingkan makna yang zahir yang sudah jelas, sehingga umat ketika mendengarnya sudah mereka percaya. Tidak ada satu sahabat pun yang menentang sifat Allah Subhanahu wa taala atau yang mentakwilkan. Rasulullah bagaimana turunnya Allah? Tidak ada. Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata beliau fasih, jelas, dimengerti. Orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak berpendidikan kebanyakan, datang dari Arab Badui. Orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Masya Allah. Tapi mereka ketika Nabi menyampaikan kepada mereka, apalagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas. Begitu juga tentang la ilaha illallah, jelas difahami.
Ya, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi, apakah Anda, kata beliau, Anda lebih berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan sekarang saya bertanya kepada Anda, kata beliau, siapa yang lebih pintar? Siapa yang lebih mengetahui? Anda ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya daripada nasihat beliau. Semoga ini masuk apa yang kita sampaikan tadi, karena tujuannya apa? Kembali kita pahami betul bahwa sesungguhnya memahami sifat itu sangat mudah sekali. Memahami sifat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali. Akidah kita mudah, Masya Allah. Akidah yang mudah. Alhamdulillah, kita belajar akidah dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafuna as-salih. Dazan? Belum. Baik. Nah, nanti azan kita jelasin Baik, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini jelas. Hadis ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal sepertiga malam terakhir, dan itu setiap malamnya. Dan itu setiap malamnya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi sampai ada berapa waktu lalu kita pernah nonton video, ada orang la haula wala quwwata illa billah, bahasa Arab tidak bisa, kemudian sudah pandai-pandainya membantah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, menyatakan kalau Anda katakan Allah turun di sepertiga malam terakhir setiap malamnya, wah repot dong katanya. Apakah layak kita bertanya demikian tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan kaidah umum dari ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa. Walaupun kita membaca ini sifat Allah, tidak ada yang serupa. Laisa kamitslihi syai'. Lalu dia mengatakan, ini kan repot. Jadi di Riau ini berbeda tempat apanya? Sepertiga malam terakhirnya berbeda. Di daerah timur beda lagi, Indonesia Timur beda, Indonesia Tengah beda lagi, di Thailand beda lagi, Singapura beda lagi, di Arab beda lagi. Wah repot dong Allah katanya. Begitu kata orang ini. Nah, dia mengkiaskan dengan kias yang fasid, kias yang rusak. Kias yang rusak. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia berani mengatakan demikian, lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima ma'nahu, maknanya ketika seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu setiap waktu itu dikembalikan apa? Ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada apa? Kepada jasad beliau, lalu beliau menjawab salam. Setiap orang bersalawat kepada beliau. Lalu dikatakan, wah repot dong Nabi. Masya Allah. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka akidah kita adalah akidah yang sangat mudah sekali. Baik. Dari hadis ini faedah yang begitu banyak. Di antara faedahnya, faedah yang pertama kita sebutkan. Baik. Faedah yang pertama kita sebutkan bahwa sesungguhnya untuk kita yang ingin belajar akidah, benar-benar ingin mendalami terus akidah, itu harus terus dipelajari. Tauhid itu harus terus dipelajari. Bahwa sesungguhnya akidah itu terbagi kepada dua. Yang pertama apa? Aqidatul awam. Akidah umum, orang awam, manusia, umat Islam secara umum. Manusia atau umat Islam secara umum. Apa dia? Itu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang apa? Tentang tauhid, tentang haramnya perbuatan-perbuatan syirik, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah, beristi'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf dan raja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah umum. Tapi sayangnya di kita akidah umum saja untuk orang awam ditolak.
di sebahagian tempat di kita. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, luar biasa. Betapa akidah kita sudah tercampuri. Dan kita sekarang menginginkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah kita, akidah umum saja, awamun nas, umumnya umat Islam sudah tercampuri. Kemudian yang kedua, akidah yaitu manhaj, akidah manhaj yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu tadi sampai kepada apa? Sampai perkara nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah? Ya, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sedikit ya. Kemudian afan, orang sudah azan baik. Ya, azan, kemudian kita lanjut sebentar insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Itu faedah yang pertama ya. Kita ringkas saja nanti insyaallah. Baik, faedah yang kedua, kaum muslimin kaum muslimat, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalil yang sangat banyak sekali. Menunjukkan Allah memiliki banyak sifat-sifat. Ya.
banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyayang. Allah memiliki sifat, di antaranya ya, Allah memiliki sifat yaitu wajah. Kemudian Allah memiliki tangan. Bahkan dalam hadis Allah memiliki jari jemari. Sangat sekali, banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tetapi apa? Bagi kita ya, tak boleh kita memisalkan ketika Allah memiliki sifat punya tangan misalkan ya, atau jari jemari. Apakah layak atau boleh kita bertanya bagaimana bentuk jari jemari Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya syabbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini haram. Pertanyaan ini ketika terlintas atau kita pertanyakan, ini sangat tidak layak dan tidak boleh. Nah, baik. Nanti akan ada penjelasan yang lain. Kemudian yang ketiga, akidah yang sahih, yang sehat, ya, akidah yang sahih, yang benar, yang sehat adalah akidah yang tidak berpenyakit. Ya, karena pada hakikatnya selain akidah yang benar ini, ya, selain Al-Quran dan Sunnah, ya, pemahaman yang benar dari salafuna as-salih adalah akidah yang berpenyakit. Karena sumbernya tidak jelas. Ya, karena mereka sumber akidah mereka bukan dari Al-Quran pertama, tetapi mereka mencocokkan dengan dalil. Setelah mereka ambil buat sebuah akidah, kemudian mereka cocokkan dengan dalil, rupanya tidak sesuai. Lalu bagaimana? Ya, akhirnya dalil mereka tolak. Dalil tersebut mereka tolak sebagaimana zahirnya. Nah, maka ya, akidah kita akidah yang sahih, yang benar, akidah yang sehat, tidak berpenyakit, yaitu akidah kita akidah yang mudah. Ya, akidah yang apa? Akidah yang mudah. Beberapa kali kita sebutkan tadi agar kita memahami betul-betul bahwa agama ini tidak sulit. Ya, ad-dinu yusr. Nabi sendiri menerapkan dan mengajarkan kepada para sahabatnya. Beliau mengharapkan kepada para sahabatnya yaitu apa? Ya, keras dalam agama. Ya, agama ini tidak menyulitkan, tidak berlebihan, apalagi masalah akidah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kaidah ini penting. Kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua sifat. Ini dikemukakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, dan ini mungkin sering disebutkan oleh para ustaz kita. Dan ya, juga disebutkan oleh ulama yang lainnya. Kata Imam Malik, ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik terkejut pada waktu itu, ya, sangat terkejut sekali. Dan itulah di antara permulaan mula-mulanya munculnya orang-orang seperti ini, tetapi tidak banyak, ya, karena sudah mulai terpengaruh dengan ilmu kalam atau ilmu filsafat, ya, ilmu filsafat. Nah, orang tersebut, ya, sebab tadi tas bertanya kepada Imam Malik tentang istiwa. Istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Dikabarkan ya bahwasanya beliau marah ya ketika ditanya tentang demikian. Karena ini tidak pernah terjadi, hingga di zaman sahabat tidak terjadi. Di zaman beliau, murid-murid beliau begitu banyak. Tidak terjadi, tidak ada menanyakan. Menunjukkan mereka Masya Allah, ya, betapa paham dan menerapkan akidah yang mudah ini. Tapi datang orang bertanya tentang demikian istiwa kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik menjelaskan dengan perkataan, dengan kalimat fasilah, perkataan yang jelas, pemutus antara yang hak dengan yang batil, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dan ini jadikan pegangan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Pada semua sifat, al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala, naiknya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya adalah maklum.
Diketahui bagaimana? Ada dalam kitab. Ya, ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa lagi? Al-istiwa'u ma'lum. Kemudian wal kaifu majhul. Dan bagaimananya majhul. Apa itu majhul? Tidak diketahui. Ilmu Anda tidak akan sampai kepada pemahaman itu karena Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak akan bisa Anda cerna. Apa yang disebutkan sudah Anda imani seperti itu. Karena akal Anda tidak akan sampai kepada demikian. Ya. Wal kaifu majhul, bagaimananya? Jangan ditanyakan, oh berarti aras lebih apa? Aras itu kan makhluk. Ya. Makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Begitu mereka mempelajari semua ya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada istiwa ini. Wal kaifu majhul. Kemudian wal imanu bihi wajib. Dan iman, mengimaninya, percaya bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Allah turun ke langit dunia. Allah memiliki tangan, bahkan Allah memiliki jari jemari. Allah tertawa, Allah marah. Adalah sifat-sifat apa? Ya, sifat-sifat yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani. Kemudian selanjutnya apa? Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya adalah wajib. Selanjutnya was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan ini adalah perkara yang bid'ah. Sudah. Kalimah fasilah. Kata-kata yang sudah menenangkan hati kita. Pada semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang begini sifat Allah Subhanahu wa taala, ini sifat Allah sebutkan dalam Al-Quran, sudah imani seperti itu. Dan sebutkan kaidah tadi. Kaidah yang kita sebutkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah turun maklum, diketahui karena hadisnya, ada hadisnya. Nah, wal kaifu majhul, bagaimana turunnya? Tidak diketahui. Ilmu Anda tidak sampai ke sana. Wa imanu bihi wajib, bertanya tentangnya, beriman dengannya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah perbuatan bid'ah. Ya, mengada-ngada dalam agama. Tetapi lihat bagaimana Imam Malik, beliau tidak tasyaddud dalam beragama, tidak keras. Ya. Orang kalau ada pertanyaan seperti itu bisa saja mengatakan anta kufur apa segala macam. Ya. Tetapi beliau beri pelajaran dan pengajaran yang luar biasa. Kata-katanya disimpan sampai sekarang. Dan ini menjadi apa? Ya, di antara perkataan-perkataan yang menjadi pegangan bagi kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia banyak faedah ya, yang kita telah rangkumkan ya. Di antara faedahnya lagi, hadis ini tadi kita sebutkan hadis yang sampai kepada derajat mutawatir. Ya, at-tawatur. Mutawatir. Ini disebutkan ini dinukil dengan sanad yang sahih dari generasi ke generasi dan mencapai derajat mutawatir. Karena hadis ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Kita sebutkan sahabatnya lil faidah. Karena kenapa ini disebutkan? Karena mereka akidah seperti ini yang menyimpang tadi, ya, yang ahli ta'wil, yang suka mentakwil-takwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menolak hadis ahad. Ya, hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang. Ya, dalam akidah tidak mereka terima, tapi dalam fikih mereka terima. Ya, dalam fikih apa? Dalam fikih mereka terima. Nah, di sini hadisnya adalah sampai kepada derajat mutawatir. Nah, di antara sahabat yang meriwayatkannya Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Jubair bin Mut'im, Jabir bin Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Amr bin Abbasah, kemudian Rifa'ah bin Arabah, Uthman bin Abi As Al-Thaqafi, Abu Hamid,
bin Salamah, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Muadz bin Jabal, kemudian Abu Tha'labah, Ummu Mukminin Aisyah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Ummu Salamah, kemudian Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, Laqid bin Amir, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, Ubadah bin Samit, kemudian Asba' binti Yazid, kemudian Abu Al-Khattab, kemudian Auf bin Malik, Abu Umamah Al-Bahili, Thauban radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Harithah, kemudian Khalah binti Hakim, kemudian Uqbah bin Amir ya Al-Juhani. Ada 31 ya sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, sampai kepada derajat mutawatir. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh imam-imam terkenal. Ya, di antaranya adalah Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian siapa lagi? Dia beliau riwayatkan dalam beberapa bab dalam kitabnya. Kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, kemudian Imam Malik, kemudian Ibnu Abi Asim, kemudian Ibnu Khuzaimah. Ya, rahimahumullahu taala. Dan mereka menolak hadis had, dan ini adalah hadis mutawatir tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sekarang ya, di antara yang sering bermunculan misalkan dan mereka bantah ya, Al-Fadil, ustaz-ustaz kita Al-Fadil menyampaikan, kamu berpegang dengan Imam mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, tetapi kamu mengambil akidahnya bukan kepada Syafi'i. Mengambil akidah kepada siapa? Mengambil akidah kepada Asy'ari. Ya, siapa yang duluan? Ya, Abu Musa al-Asy'ari atau Syafi'i? Masanya sangat jauh sekali. Ya. Masa yang sangat jauh sekali. Tentu di perbedaan keutamaan juga jauh. Juga jauh. Ulama mengatakan Imam Syafi'i di antara ulama mulia karena nasabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, lalu bagaimana akidah Imam Syafi'i? Mereka tidak akan mau bahas akidah Imam Syafi'i. Nah, akidah Imam Syafi'i akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau adalah imam kita. Mereka yang meneriakkan selama ini fikih Syafi'i, tetapi mereka tidak mengambil akidah dari Imam Syafi'i. Lalu mereka berdalih, mereka menyebutkan Syafi'iyun berbeda. Sumbernya adalah Imam Syafi'i. Adapun kalau disebut Syafi'iyun adalah orang-orang yang bermazhab Syafi'i setelahnya, bukan Syafi'i asli. Kita inginnya Syafi'i aslinya, beliau rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'inya bagaimana akidahnya? Lalu mereka mengambil alasan, ya ulama Syafi'i seperti ini. Memang kita akui banyak mereka berakidah Asy'ari. Tidak tertutup kemungkinan banyak. Ya, tapi kita apa? Imam Syafi'inya. Yang kita lihat Imam Syafi'inya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita rangkumkan, kita sebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimallahu taala tentang akidah, terutama masalah sifat. Kata beliau rahimahullahu taala, akidah yang aku yakini dan diyakini oleh orang-orang yang pernah aku temui seperti Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Kemudian Imam Malik, ya, guru beliau, dan selainnya adalah menetapkan syahadah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, dan bahwasanya Allah berada di atas arasy-Nya di langitnya. Ya, Allah berada di atas arasy-Nya di langitnya, lalu mendekat kepada makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Dia kehendaki. Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Nah, ini perkataan yang tidak terbantahkan oleh mereka, walaupun mereka mengambil alih-alih atau mengambil alasan-alasan yang lain, tetapi tidak terjawab oleh mereka. Karena yang kita inginkan siapa? Syafi'i.
Sebab yang memiliki mazhab Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i yang memiliki mazhab Syafi'i, dan akidahnya adalah akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan subhanallah, Imam Syafi'i pernah berkata perkataan yang luar biasa. Nah, ini Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Asy-Syafi'i, beliau wafat tahun 214 Hijriah. Beliau berkata, qala Syafi'i, Syafi'i berkata, ya Rabi', wahai Rabi', aqbil minni salasah, terimalah 3 wasiat dariku. La takhudanna fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khasmaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadan. Janganlah kamu membicarakan kejelekan, apalagi sampai mencaci, sampai mengkufurkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau rahimahullahu taala, musuhmu besok di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtagil bil kalam. Yang kedua, jangan mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu filsafat. Mereka dulu sebut filsafat itu dengan al-kalam. Ya, al-kalam. Kalam khilafus sunnah, lawan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para imam dulu orang yang sangat berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau punya teman namanya Al-Haris Muhasibi rahimahullah ta'ala, ulama juga di antara ulama. Imam Haris Muhasibi memiliki karangan-karangan yang berkaitan dengan apa? Ar-Raqaiq, ya, nasihat-nasihat masalah zuhud, ya, yang ke hati, ya. Tetapi beliau banyak tidak memaparkan hadis-hadis Nabi SAW. Maksudnya apa? Muncul dari apa? Nasihat-nasihat dari pikiran beliau. Nah, atau terpengaruh dengan kalam, sehingga Imam Ahmad ya memutuskan hubungan dengannya sampai meninggal. Tidak bersapaan lagi, tidak pernah menyapanya lagi sampai meninggal. Begitu ya, Imam. Subhanallah. Begitu berpegangnya mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu berpegangnya para ulama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad siapa tidak kenal? Kata beliau, ya, fi ma'anahu, tidak ada hadis yang beliau riwayatkan melainkan beliau telah menghafalnya. Dan tidak ada hadis yang beliau hafal melainkan beliau telah mengamalkannya. Imam Ahmad, kita tahu beliau adalah manusia paling banyak hafal hadis. Manusia paling banyak hafal hadis. Beliau dikenal dengan sebutan Imamus Sunnah, yang berpegang dengan as-sunnah, ya, agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, tidak terpengaruh dengan apapun. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, ya, tadi, wala tashtagil bil kalam, janganlah kamu sibuk dengan ilmu kalam. Fa inni qad tala'tu min ahli al-kalam 'ala at-ta'til. Lalu kata beliau, karena aku melihat bahwa ahlul kalam itu berakhir dengan penolakan. Ta'til itu apa? Penolakan, ya, terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh daripada filsafat. Jadi di zaman-zaman Imam Malik atau di zaman Imam Syafi'i itu sudah bermunculan orang-orang seperti itu. Ya, filsafat. Akhirnya pada waktu itu kaum muslimin, kaum muslimat, ya, akidah kita sudah mulai dimasuki oleh filsafat yang merusak akidah Islamiyah. Maka pada waktu itu darurat ulama membagi akidah tauhid itu kepada 3. Ya, untuk membedakan, ya. Walaupun ada yang mengatakan yang pencetusnya adalah Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Allahu alam, ada orang ulama-ulama sebelum beliau. Ini di antara penyebab kenapa tauhid itu dibagi kepada 3, agar bisa membedakan. Nah,
agar lebih jelasnya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, faedah yang sangat banyak sekali. Tentang itu juga, tentang langit dunia juga belum kita bahas. Nah, tentang langit dunia itu, bukanlah langit, bukan planet yang tampak oleh kita atau planet yang disebutkan macam-macam lah, Saturnus apalah namanya. Bukan itu ya. Ya, langit dunia disebutkan. Kalau itu sangat kecil sekali. Kaum muslimin, kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada sebuah makalah yang luar biasa kita apakan juga. Ya, langit dunia ya. Di langit itu disebutkan ada 2 rumah di langit itu ya. Bait ya, disebutkan dalam Al-Qur'an bait. Bait itu kita artikan rumah. Yang pertama namanya adalah Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur. Kemudian yang kedua adalah Baitul Izzah. Baitul Ma'mur terdapat dalam surat Tur ayat 4. Wal Baitul Ma'mur. Kata Allah demi Baitul Ma'mur. Nah, ini disebutkan ya, di dalam hadis Nabi SAW yang sangat panjang bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah. Nabi SAW beliau menceritakan ya, kita bacakan terjemahannya. Kami mendatangi langit ke-7 lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim. Aku memberi salam kepadanya dan beliau menyambut selamat datang putraku sang Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril, lalu beliau menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari ya, yusallu fihi kulla yawmin 70,000 malak. Setiap hari di tempat ini dikunjungi oleh 70,000 malaikat untuk melakukan solat di sana. Nah, idza kharaju lam ya'udu ilaihim. Ya. Akhira ma alaihim. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Berarti apa? Setiap hari 70,000 dan tidak ada yang kembali lagi ke tempat yang sama. Malaikat yang berbeda. Ini di antara dalil juga ulama mengatakan bahwa bahwa jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Ini Baitul Ma'mur ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membuka dalam hadis Ahmad. Tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih ya. Kata Nabi SAW, Al-Baitul Ma'mur fi as-sama'i as-sabi'ah yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak thumma la ya'uduna ilaihim. Baitul Ma'mur ada di langit ke-7. Setiap hari dimasuki oleh 70,000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. Itu Baitul Ma'mur. Lalu kedua Baitul Izzah. Baitul Ma'mur bukan di sana langitnya dunia. Ya, sama dunia disebutkan. Adapun Baitul Izzah adalah tempat di langit dunia. Ya, ini yang disebut dengan langit dunia. Mengenai keberadaannya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Fusilal Qur'anu min adh-dhikri ay lauhil mahfuz, fa wudi'a fi baitil izzati min as-sama'i dunya, fa ja'ala Jibril alaihi salam yanzilu bihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Al-Quran dipisahkan dari az-zikir yaitu lahul mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Baitul Izzah adalah langit dunia. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, ya turun secara apa? Ya, secara bertahap turun kepada Nabi SAW. Berapa lamanya? Berapa wahyu turun? Berapa tahun wahyu turun? Dua 23 tahun ya. Paling banyaknya di mana? Paling lamanya di mana? Ini perlu belajar sirah kan. Nah, di Makkah, masya-Allah ya, di Makkah. Nah, ini yang disampaikan ya oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itulah yang disebut sebagai apa? Langit dunia. Nah, jangan nanti salah memahami dalam istilah ini. Bukan langit, kita lihat langit-langit seperti itu. Jangan sampai nanti Mbak ini kan memikirkan ya, wah, ini Allah turun ke sini. Jangan, tidak. Ya, ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sedikit ya. Az-Zarqani memberi komentar tentang riwayat Ibnu Abbas ini. Kata beliau, hadis ini mauquf, itu sampai kepada Ibnu Abbas saja. Hanya saja dihukumi marfu' sampai kepada Nabi.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kaidah bahwa perkataan sahabat untuk masalah di luar logika dan dia bukan termasuk orang yang suka menerima berita Israiliyat, maka status perkataannya sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, tidak diragukan lagi turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah termasuk berita ghaib yang tidak bisa diketahui kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Dan Ibnu Abbas juga bukan orang yang dikenal suka menerima berita Israiliyat, sehingga perkataan beliau dalam hal ini boleh dijadikan apa? Dijadikan sebagai dalil. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ini di antara dalil juga bahwa kita harus memuliakan waktu. Sya'airillah. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah. Ya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dia ada dua. Ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di sana kaum muslimin, kaum muslimat, jangan kita bermaksiat kepada Allah walaupun pada hakikatnya kita diharamkan bermaksiat kepadanya. Seperti ya 4 bulan 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Tak diharamkan kita bermaksiat. Ulama mengatakan bermaksiat ya pada waktu itu dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana ketaatan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari itu. Ada waktu-waktu ya, di antaranya apa? Sepertiga malam terakhir. Nah, lalu ini di antara waktu dan tempat kita ya, doa kita mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah ya hari-hari tersebut, malam-malam tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ibu-ibu ya karena waktunya kelebih ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita ilmu agamanya. Ingat ya, jangan bosan menuntut ilmu karena ilmu itu tidak sulit. Insyaallah ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah akidah kita. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.